Hai, selamat malam and welcome Remoniers to Mini Course Product Management Week 2 Day 4. Gimana perasaannya hari ini? Mana nih kemarin yang udah ngerjain case study, terus mungkin masih ada bingung-bingung? Gak apa-apa ya teman-teman, nanti kita bahas di malam ini. Akan dijelasin secara mendetail oleh tim lead kita ya. Mungkin teman-teman yang kemarin nggak ngerjain juga semoga bisa dapat pencerahan ya dari sesi malam ini. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke sesi hari ini. Jadi agendanya kita akan ada Q&A dan juga case study explanation. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya mengenai case study kemarin, terus juga masih mau bertanya seputar kemarin ya yang diajarin sama Kak Fajar mengenai wireframe gitu ya, dan sebagainya itu nanti bisa ditanyain ya di sesi malam ini. Jadi walaupun kalian gak ngerjain kemarin gak apa-apa, bisa disimak aja dan juga nanti bisa langsung ditanya kalau misalkan ada yang masih mengganjal gitu ya. Nah, nanti speakernya yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu Kak Muhaimina Ading atau yang akrab kita sapa dengan Kak Emi nih di Discord juga udah sering ngobrol-ngobrol ya sama kalian. Nanti Kak Emi bakalan ngejelasin langsung dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, buat kalian yang mau bertanya, nanti seperti biasa bisa tulis pertanyaan kalian di link yang udah dikirim di Discord atau mungkin dari tim support squad boleh dikirimkan lagi ya di live chat untuk link Q&A-nya. Karena setelah nanti Kak Emi menjelaskan mengenai case study, kita akan masuk ke Q&A. Dan juga nanti terakhir seperti janji aku yang tadi aku udah sampaikan di Discord, nanti di akhir sesi kita bakalan ada kuis berhadiah ya teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang berjiwa kompetitif wajib menyimak sesinya sampai akhir dan juga ikutan kuisnya ya. Oke, ini tadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa tulis pertanyaan di Slido. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido tersebut. Oke, kalau gitu without further ado, aku mau panggilin dulu nih Kak Eminya untuk menjelaskan ke kita mengenai case study. Halo Kak Emi. Halo Kak Dea. Apa Halo kabar malam ini? teman-teman. Alhamdulillah sehat. Semangat dong. Kan mau ikut ini mini Alhamdulillah. course. Oke, mau sharing-sharing ya sama para peserta di sini. Tuh teman-teman Kak Emi udah semangat, kalian juga nggak boleh kalah semangat ya dari Kak Emi. Oke, kalau gitu Kak, kalau sudah siap mungkin bisa langsung dimulai. Ini mau aku langsung tunjukin aja kah case study-nya ke teman-teman? Kita ke briefnya dulu kali ya. Oke, boleh kalau gitu. Sip, ini dia. Oke, oke. Silakan, selamat belajar ya teman-teman. Makasih Kak Dea. Halo teman-teman. Wah, ini week kedua ya, hari keempat. Lumayan, udah berapa hari berarti? 9 hari. Udah 9 hari nih teman-teman belajar basic PM. Minggu lalu kita fokus ke technical skill dan minggu kedua ini lebih ke interview ya, lebih ke career support. Sebenarnya formatnya sama sih kayak full stack. Jadi kayak habis kelas 3 bulan, nanti ada 3 bulan lagi untuk karir. Oh iya, aku mau kenalan dulu nih, kenalan lagi sih. Halo teman-teman, namaku Emi, aku product manager di Yamikop. Yamikop adalah sebuah perusahaan teknologi yang bertujuan untuk mensupport F&B bisnis. Aku juga alumni FSPM batch 1 Januari kemarin dan baru selesai waktu April 2022. Oke. Nah, uh, ini case study ini menurutku sesuatu yang penting untuk teman-teman bisa ngerjain nih. Jadi teman-teman waktu join mini course review kan ada tugas. Nah, ini tugasnya ini nantinya teman-teman ketika teman-teman ngerjain bisa jadi portofolio teman-teman dan showcase ke hiring proses kalau teman-teman ini
pernah atau punya experience di dunia per-PM-an. Oke, kita karena minggu lalu materinya dengan Kak Fajar belajar MVP, maka case study minggu ini dari Review juga gimana caranya membuat MVP dan product edition. Nah, sebelum kita masuk ke key answer, kita coba brief dulu nih, baca supaya align persepsi saya dan persepsi teman-teman itu sama di penjelasan brief tugas kali ini. Oke, kita skip yang ini. Nah, introduction kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman boleh bertanya di YouTube, di live chat ketika ada yang kurang dimengerti langsung ya, yang berhubungan dengan case study-nya. Nah, setelah 5 hari nih belajar tentang basic PM di week pertama, teman-teman diminta untuk showcasing experience atau knowledge-nya teman-teman langsung praktikal. Nah, ini nih enaknya review. Jadi walaupun mini course juga tetap ada case study-nya. Jadi bukan hanya full stack ya. Jadi teman-teman dengan mini course pun udah bisa buat portofolio. Oke, kita masuk di case pertama. Bayangkan teman-teman adalah seorang product manajernya Netflix nih. Wih, Netflix. Siapa sih yang nggak tahu Netflix sekarang? Salah satu perusahaan dengan yang cukup dikenal, bahkan bukan cukup sih, bahkan hampir diketahui oleh semua digital woman atau digital human sekarang. Karena Netflix adalah salah satu tempat untuk streaming movie ataupun TV series terbesar di dunia. Oke kan? Setuju kan? Nah, bayangkan nih, kalian kerja di Netflix dan sebagai PM. Udah ada kan? Udah pada kompetitor Netflix itu seperti Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, dan lain-lain. Nah, misi dari Netflix ini, tempat teman-teman sebagai PM, bertujuan untuk memberikan experience di musik platform khususnya kepada movie production dalam mendistribusikan film-film mereka. Jadi become the best movie production and distribution platform mereka. Netflix ingin menjadi best movie production bukan hanya distribution. Jadi bukan hanya menyebarkan, tapi mereka juga memproduksi film. Sekarang kan udah banyak nih film-film yang diproduksi Netflix langsung. Contoh kalau di Korea ada Squid Games. Jadi become the best movie production and distribution platform in the world. Kenapa ini penting untuk di state di awal? Agar teman-teman bisa nanti jika di real life teman-teman join sebuah perusahaan, teman-teman juga harus tahu apa sih tujuan atau apa misi sehingga perusahaan ini ada, apa misi yang ingin dicapai perusahaan itu. Itu akan menjadi direction teman-teman dalam membuat idea atau dalam membuat idea sebuah produk. Arahnya akan kemana. Jadi teman-teman punya petnya, pet secara garis besar. Oke. Nah, baru-baru ini tim teman-teman berdiskusi nih, gimana sih cara ningkatin engagement antara Netflix audience atau Netflix user dengan movie producer. Jadi, teman-teman memutuskan untuk membuat features baru yang mana menenable atau user itu bisa memberikan komen ataupun feedback bahkan rating di movie yang telah mereka nonton ataupun TV series. Jadi features-nya kurang lebih setelah teman-teman nonton, teman-teman bisa langsung komen nih, oh film ini bagus banget, keren, aku suka banget, atau kok mengecewakan ya, itu komen seperti itu. Nah, teman-teman bisa nulis komen langsung di bawah atau setelah teman-teman nonton filmnya. Atau bisa juga kasih rating kayak bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5 yang umumnya. Kalau sekarang kan biasanya mereka itu, bukan mereka, Netflix user itu ngasih komen tentang feedback dari film itu di Instagramnya Netflix nih. Rame kan Instagramnya Netflix. Nah,
proses itu yang ingin teman-teman pindahkan ke aplikasi Netflix itu sendiri. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah align kan untuk yang tahap ini? Oke. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, aku asumsikan kita udah ini ya, se-align dengan informasi sampai sini. Nah, tugas teman-teman di case kali ini, satu, teman-teman harus menjelaskan atau harus mengerti dulu bagaimana produknya bekerja dan teman-teman berikan informasi nih anggap tentang Netflix itu seperti apa. Jadi anggaplah audiens teman-teman itu yang nantinya akan melihat portofolio teman-teman atau akan melihat tugas teman-teman belum tahu Netflix itu apa, walaupun sebenarnya mungkin sudah tahu. Nah, kenapa kita men-state ini sebagai salah satu task yang harus teman-teman berikan? Karena di real life itu ketika teman-teman present, teman-teman nggak boleh langsung present idenya seperti apa. Harus ada brief introduction dulu. Apa sih yang teman-teman ingin buat atau uh, features teman-teman itu seperti apa sebenarnya. Nah, di sini teman-teman harus jelasin dulu tentang Netflix itu apa. Nah, ini bisa dapat dari internet atau bisa juga dari pengetahuan teman-teman yang teman-teman setelah umumnya tahu tentang Netflix. Oke, terus yang kedua adalah alasan kenapa teman-teman sampai memutuskan untuk membuat features itu. Walaupun di atas udah di state to leave comment and give feedback. Jangan alasannya, oh karena ini udah disuruh, enggak. Di real life juga nanti uh, CPO teman-teman atau orang di atas teman-teman, decision makingnya teman-teman itu nanti akan request untuk membuat features tersebut. Tapi bukan berarti ketika mereka request, teman-teman langsung udah bikin aja. Teman-teman tetap harus bikin riset dulu. Jadi use data from internet. Nah, ini kita disuruh untuk desk research. Nah, di real life itu biasanya bukan hanya desk research, tapi juga ada interview, ada usability testing. Jadi banyak banyak jenis research yang akan teman-teman lakukan. Nah, untuk tugas ini hanya satu, lebih ke desk research di internet data. Jadi udah kebayangkan kenapa walaupun udah di state di depan kalau teman-teman akan bikin seperti ini, tapi teman-teman juga harus cari logic atau justification kenapa sih sampai features ini penting. Oke, nah ini bisa dari yang tadi internet atau bisa juga benchmark dari kompetitornya teman-teman. Apakah kompetitor teman-teman udah ada nih yang mengimplementasikan features yang akan teman-teman bikin atau tidak? Oke. Nah, yang ketiga adalah udah dapat fakta tentang Netflix itu apa, udah dapat alasan kenapa sampai features ini penting untuk diimplementasikan, teman-teman harus mention atau harus menyebutkan apa sih objektif dari features ini, apa yang ingin dicapai, atau apa outcome-nya akan seperti apa ketika user ini rilis, apa yang akan terjadi di Netflix. Kayak gitu. Impact-nya seperti apa. Oke, ini objektif. Nah, yang keempat adalah teman-teman udah jelasin nih Netflix ini apa, terus udah kasih reason kenapa features ini harus diimplementasikan, terus teman-teman juga udah ngejelasin tentang objektif sampai features ini rilis itu akan terlihat seperti apa. Nah, yang terakhir teman-teman harus ngedesain kayak tampilannya atau apa sih yang akan user lihat ketika features ini rilis. Jadi lebih ke tampilan interface atau interface itu tampilan antar muka yang teman-teman sebagai usernya lihat langsung di layar kacanya teman-teman. Nah, itu
kita istilahnya user interface. Mungkin bukan mungkin sih, kemarin udah dijelasin sama Kak Fajar tentang wireframe. Nah, bukan wireframe dan ada high fidelity design, hi-fi design. Kalau wireframe itu masuk lo-fi design yang hanya sketch. Nah, ini beneran yang akan terlihat nih di user itu seperti apa kira-kira. Nah, karena goal dari MVP ini kita mau lihat nih seberapa impactful features ini di end user. Jadi target kita bukan bagusnya, tapi lebih ke functionality-nya, dan MVP itu sebisa mungkin kita mengurangi effort. Karena kita MVP itu masuk kategori riset sebenarnya. Jadi sebisa mungkin mengurangi effort untuk membuat MVP ini. Karena yang paling penting kita pengen tahu dulu, oh sebenarnya features ini bisa loh untuk nge-achieve target ini. Oh features ini nggak bisa. Jadi kita harus cepat buatnya dan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi kayak gitu. Jadi make it as simple as possible, asalkan user teman-teman itu bisa mengerti apa yang ingin teman-teman buat. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayak ada yang kurang jelas? Oke, kalau misalnya ini kita lanjut ya. Gimana cara ngejelasin atau ngedeliver pertanyaannya? Biasanya PM itu ketika telah ingin mempresentasikan hasil riset atau hasil penemuan mereka atau apa yang ingin mereka buat, itu di-put dalam Google Slide. Nah, kita di Revoyu juga selalu delivery-nya itu via Google Slide untuk membantu teman-teman memilah dan mengatur informasi itu sampai story-nya tuh enak didengar dari awal sampai akhir sehingga audiens teman-teman bisa mudah mengerti. Nah, slide-nya itu tidak boleh lebih dari 10 slide. Kenapa sih dibatasi sampai 10 slide, kan dikit amat. Nah, sebagai PM, teman-teman tuh akan present ke stakeholder-nya teman-teman nanti nih. Misalnya, kalau teman-teman jadi PM, stakeholder itu bisa aja CEO teman-teman, bisa aja CPO, bisa aja tim engineering teman-teman, atau bisa dari tim lain. Nah, mereka punya kesibukan lain. Jadi, teman-teman harus bisa ketika men-set meeting misalnya 1 jam, teman-teman atau 30 menit di real life itu, teman-teman harus bisa memilih informasi mana yang penting, yang stakeholder teman-teman itu perlu untuk diinfokan. Jadi nggak semua informasi itu akan di-put atau akan dipasang di slide, bahkan sampai proses per detailnya pun dipasang di slide. Jadi enggak ya, hanya informasi yang menurut teman-teman penting. Nah, di sini kita membatasi sampai 10 untuk latihannya teman-teman juga ketika latihan teman-teman dalam memilih informasi-informasi yang penting untuk disampaikan dalam presentasi. Oke, nah setelah teman-teman bisa untuk membuat delivery-nya sudah selesai nih, itu boleh banget untuk di-showcase di LinkedIn-nya teman-teman. Jadi ini bisa jadi porto yang tadi aku mention di awal-awal, bisa jadi portofolio teman-teman dalam ngerjain case di dunia per-PM-an. Dan ketika teman-teman mendaftar sebagai PM, itu salah satu umumnya salah satu tesnya itu adalah ngerjain seperti ini, kayak ngerjain task. Jadi teman-teman akan dikasih problem dan disuruh untuk buat problem solving-nya seperti apa. Nah, ini bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, kenapa aku waktu di awal minggu pertama itu mention kayak case study ini penting banget untuk teman-teman yang serius pengen jadi PM.
Karena interviewnya itu akan prosesnya seperti ini juga, real interview untuk jadi seorang PM. Jadi ada task-task yang harus teman-teman selesaikan. Nah, Allah bisa karena terbiasa kan. Nah, ketika teman-teman terbiasa ngerjain hal-hal seperti ini, itu akan sangat membantu teman-teman yang di relief nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk briefnya? Kalau misalnya nggak ada, kita boleh lanjut ke sini ya, ke answer-nya. Aku stop sharing dulu. Terus aku share lagi. Oke, teman-teman. Jadi udah ini ya. Udah paham ya mengenai briefnya. Sekarang kita mau masuk ke key answer-nya nih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti Kak Emi lagi ngejelasin, terus kalian mau langsung ada pertanyaan misalnya di yang spesifik, itu boleh ya. Jadi langsung ditanya aja kayak, Kak, yang tadi ini kenapa gini gitu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan di slide juga akan kita jawab. Tapi kalau misalkan memang pas lagi dijelasin terus kalian ada yang masih kurang paham, boleh langsung ditanyain di live chat ya, teman-teman. Oke, silahkan dilanjut Kak Emi untuk answer-nya. Thank you, Kak Dea. Nah, sekarang kita pindah ke key answer atau lebih ke cara deliver yang tadi, yang di Google Slide. Oke. Nah, tadi kita back dulu, aku coba ya. Back. Nah, tugas pertama itu teman-teman harus bisa ngejelasin atau ngasih brief introduction tentang Netflix itu seperti apa. Nah, aku nanya ya, kalau misalnya nggak ada yang jawab, kita nggak lanjut. Tulis jawabannya di live comment. Menurut teman-teman atau dari yang teman-teman kemarin kerjain nih waktu di case study yang kemarin, teman-teman ngasih brief Netflix itu seperti apa? Ada yang boleh komen ya di live chat. Briefnya penjelasan nomor 1. Brief, you need to understand how the product works in the first place. Please provide a brief information atau description about Netflix. Nah, apa sih yang teman-teman, informasi apa yang teman-teman masukkan di poin nomor 1 ini? Di live chat ya. Aku baca nih yang tadi bilang hadir-hadir. Randi Maulana, boleh dong di-share menurutnya Netflix itu apa? Kalau teman-teman harus explain Netflix itu seperti apa. Ada juga nih, Aneta Sujayanti. Ayo. Uh, Goals Netflix, oke. Visi misi, ya thank you. Visi misi value, oke. Thank you ya. Muhammad dari Indra sama Nur Hasanah. Oke, kita lanjut. Next. Yes, benar. Yang pertama tuh kita harus jelasin Netflix itu apa dulu. Dia itu adalah subscription based streaming service untuk memberikan sehingga news member dari Netflix itu bisa nonton TV series ataupun movie tanpa komersial yang berhubungan dengan internet connected device. Nah, yang tadi ada yang mention nih, company visi misi. Oh, sorry, ini harusnya di sini misi ya, aku lupa ganti. Jadi, company mission-nya apa? Misal yang kita tadi kan, become the best movie production and distribution platform in the world. Ini statement dari tugasnya tadi. Terus ada visi misi, entertain the world. Nah, ini visi itu nanti mungkin ketika teman-teman, bukan mungkin, nanti ketika teman-teman ngambil FSPN akan dijelasin sih gimana caranya ngedrive visi misi. Nah, ini visi itu sangat general, entertain the world. Dari Netflix itu tujuannya ingin entertain the world. Nah, North Star Matrix-nya ada yang jika ada yang belum tahu North Star Matrix itu apa, jadi matrix yang digunakan untuk mengukur kesuksesan Netflix produk ini. Jadi kapan sih Netflix ini dikatakan sukses? Yaitu dengan menghitung berapa lama atau time spend, berapa lama orang atau user itu streaming kontennya Netflix. Jadi semakin lama itu akan semakin bagus. Oke, thank you.
Nah, ini Brave. Nah, lanjut nih. Nomor 2. Oke, feedback. Nah, aku masih ada penjelasan lain nih tentang Netflix. Aku memasang user funnel. User funnel itu bisa juga disebut sebagai user flow. Jadi, karena setiap user flow itu apa? Step user dari pertama kali dia bersentuhan dengan produk kita sampai experience-nya selesai. Nah, kalau di Netflix ini dari homepage, terus mereka explore movie, terus view movie overview page, yang sekarang kan, ini user story yang sekarang nih. Terus open to watch the movie, dan finish watch the movie. Nah, kalau dari aku, kita nandain nih, yang mana sih sebenarnya di flow mana ini kita ingin user itu bisa melihat komen atau bisa membaca komen sehingga orang bisa langsung apa ya, memutuskan, "Oh, aku mau nonton film ini deh." Karena kan komen itu bisa apa ya, menginfluence orang untuk nonton. Nah, adanya di sini movie view overview page. Terus sebenarnya lupa lagi nih di sini finishing watch the movie. Nah, di sini harus ada satu flow lagi ketika aku ingin nge-create produk itu, produk yang tadi yang dari tugas leave comment after watch the movie. Nah, di sini nih harusnya flow-nya kita tambah deh sekarang supaya enggak bingung. Nah, after dari sini ini deh. Taruh. Aku pasang di bawah aja ya. Terus ini leave comment. Kenapa yang aku tandahkan di sini warna merah? Karena walaupun kita leave comment-nya di sini orang yang menonton, tapi sebenarnya tujuan leave comment itu adalah di sini untuk orang-orang yang nge-review film tersebut atau yang explore movie bisa cepat memutuskan untuk menonton movie. Karena kan orang biasanya nge-scroll aja sampai nonton nggak ya, terus nonton scroll lagi. Nah, untuk orang-orang yang sibuk itu mereka uh, perlu di-influence agar segera memutuskan untuk menonton. Nah, kita leave komennya di sini orang yang habis nonton, tapi tujuannya sebenarnya di sini agar open to watch the movie-nya itu lebih tinggi. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Kalau misalnya enggak, boleh langsung di raise ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, setelah itu aku slideshow lagi. Thank you, Indra. Oke, kita akan nge-define dulu nih problemnya apa yang kita ingin solve, dari usernya siapa, benefit yang diperoleh user itu apa, dan features-nya akan seperti apa. Nah, tadi kan problemnya user ini adalah orang-orang butuh di-influence atau mereka butuh percaya kalau film ini beneran bagus. Karena anggaplah kalau series misalnya drama Korea sampai 16 episode, masa harus nunggu selesai episode 1 dulu nih? Aku kan biasanya nunggu sampai episode 1, kalau nggak bagus ya udah aku nggak lanjut, kalau bagus aku lanjut. Nah, tapi dengan adanya komen, apalagi habis nonton nih biasanya lihat komen di rame kan, oh ini kayaknya bagus nih. Nah, kalau komennya rame itu kayak akan menimbulkan trust orang kalau memang film ini bagus, kayak gitu. Nah, problemnya seperti itu. Orang kurang trust biasanya dengan film, apalagi banyak banget kan list filmnya. Terus usernya siapa? Orang-orang yang produktif. Kenapa produktif? Karena mereka sibuk bekerja dan gak ada waktu untuk nge-search movie. Apalagi mau lihat satu-satu. Paling kalau dari aku biasanya lihat, oh rame nih di Instagram, nonton kayak gitu. Tadi terus umurnya 18 sampai 29 tahun karena orang-orang produktif yang sibuk kerja dan mereka nggak ada waktu nih untuk nyari-nyari movie. Itu kita harus define. Kenapa harus di-define? Supaya memudahkan kita nanti membuat flow-nya seperti apa. Bukan hanya flow, tapi tampilannya seperti apa. Orang-orang seperti itu
biasanya orang-orang produktif langsung mau lihat itunya ada di mana nih, lihat komennya ada di mana. Terus benefitnya apa? Yang tadi bisa banyak nonton movie, jadi ini ya lebih cepatlah memutuskan untuk nonton movie. Terus featuresnya apa? Featuresnya itu ya bisa tadi rating, komen, likes untuk meningkatkan keinginan user menonton movie tersebut atau series tersebut. Nah, ini hipotesa kita. Asumsinya, ini akan kita eksperimen. eh Apa sih resiko atau user itu nonton movie karena resikonya asumsinya user itu tidak menonton movie karena mereka nggak tahu apakah movie ini bagus atau enggak. Nah, ini risknya ketika features ini enggak kita implementasikan. Oke, nah NVP seperti apa sih yang mau kita buat? Yaitu kita mau lihat ketika kita mengimplementasikan features ini, apakah jumlah yang ini tadi nih, jumlah open to watch movie-nya itu meningkat sama aja atau malah turun nih. Nah, makanya di sini warna merah. Kayak apa yang mau kita uh, ukur, itu tolak ukur seberapa sukses features yang akan kita develop. Oke, Kak Emi ada pertanyaan nih dari boleh. Nur Hasana. Oke, aku show dulu ya. Ini dari Nur Hasana. Kak, untuk identifying ini mesti dimasukin data nggak? Atau asumsi pribadi aja cukup? Identify yang bagian mana ya? Maaf. Coba Boleh Nur di Hasana mungkin boleh dijawab pertanyaannya Kak Emi. kita diskusi aja guys. Jadi boleh walaupun satu sambil ngobrol, Ya, satu chat. Boleh di brief lagi nggak identifying yang di apakah di problem, apakah di asumsi, atau apakah bagian MVP? Oh semuanya. semuanya katanya. Satu PM itu sebisa mungkin menghilangkan asumsi pribadi. Jadi benar-benar harus pakai data apalagi di masalah problem. Problem nanti anggaplah seandainya ini adalah real life ya. Teman-teman harus dapat data. Oh, bulan ini kita banyak banget nih list movie, tapi semua movie itu ternyata nggak hanya 10% nih orang yang nonton. Bahkan kebanyakan movie nggak banyak yang nonton. Kenapa ya? Oh, terus bisa dilihat lagi dari user, oh ternyata user-user Netflix itu kebanyakan orang-orang yang sibuk, jadi mereka nggak ada waktu untuk nyari-nyari review tentang film tersebut. Nah itu uh, seharusnya setiap bagian ini ada datanya. Teman-teman bisa kasih asumsi, tapi akan lebih baik ketika itu adalah teman-teman punya landasan data atau dasar lah, sampai kenapa teman-teman berasumsi seperti itu. Jadi udah banyak data A, B, C, D sampai lahirnya asumsi teman-teman. Itu bisa. Tapi kalau misalnya tanpa A, B, C, D, kalian teman-teman langsung bilang, kayaknya begini deh, perlunya A, B, C, D. Tapi kan nggak ada behind story sampai kenapa teman-teman memutuskan untuk memilih A, B, C, D. Kayak gitu. Jadi PM itu harus selalu punya justification kenapa dia memilih pilihan tersebut. Sama problem, user, benefit, features, sampai MVP. Bahkan MVP pun salah satu langkah untuk teman-teman menggenerate data sih. Oke? Oke. Udah, aku lanjut ya. Nah, yang tadi brief ketiga itu udah tentang objektif. Objektif itu apa yang ingin dicapai atau feature itu akan terlihat seperti apa sih ketika udah rilis di user. Nah, objektifnya ini to find out untuk important apa ya, impact dari movie itu akan seperti apa. Jadi, oke. Jadi objektifnya
kan MVP itu riset ya, jadi harus ada objektif kenapa sampai teman-teman memilih untuk mendevelop features ini. Tujuannya untuk mengetahui impact-nya dari komen features itu ke movie itu akan seperti apa. Apakah memang akan meningkatkan view atau yang tadi akan meningkatkan view kah atau akan stabil atau enggak. Terus metodenya apa? Nah, yang sekarang kita gunakan adalah desk research. Desk research itu kita cari informasi di internet. Terus eksekusinya seperti apa? Yang tadi kita bisa cari data di internet, comparing dengan kompetitor, apakah mereka punya features yang sama atau tidak, sama purpose solusi untuk MVP. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada nih. MVP apakah satu indikasi saja atau bisa lebih? Misal Netflix yang diukur, aku jawab ya, Aneta. Baca dulu. KMVP itu apakah satu indikasi saja atau bisa lebih? Misal Netflix yang diukur adalah jumlah orang yang menonton atau bisa tambah indikator usia pengguna. MVP itu fokus ke satu karena kita mau tahu produk ini atau features ini untuk nge-solve problem yang mana. Jadi kalau MVP itu goals-nya mostly biasanya satu sih. Oke. Untuk metode Kak selain desk research apa aja? Nah, Nur Hasana yang tadi aku udah mention, thank you ya pertanyaannya. Selain desk research ada kadang interview, ada juga kuantitatif, kita lihat data yang ada dari internal kita, karena desk research itu lebih ke eksternal data. Terus bisa juga teman-teman melakukan usability testing terhadap user teman-teman. Jadi ada banyak jenis research yang bisa teman-teman gunakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, salah satu contoh desk research ini kayak lihat nih, kita ngecari data seberapa penting sih komen itu, how do you feel, kayak ini data yang kita dapat dari Van Andel, kayak how do you feel when there are, ketika dalam suatu produk itu tidak ada customer review. Nah, mostly mereka akan bilang, I want, I'm less likely to buy, kayak mereka nggak percaya tentang features tersebut ketika tidak ada customer review. Bukan hanya produk ya, baik itu produk digital bahkan ataupun produk fisikal, biasanya kita butuh review dari orang-orang terdekat kita. Kayak gitu. Bahkan kayak misal di dalam dunia e-commerce, kalau kita mau beli sesuatu kan udah jadi behavior orang tuh untuk lihat dulu reviewnya. Bener nggak sih produknya? Bagus nggak sih menurut orang-orang yang sudah beli? Nah, begitupun dalam industri entertainment. Kita mau lihat dulu filmnya menarik nggak sih? Rame nggak orang-orang yang ngobrol dengan itu? Nah, ternyata Disney didukung oleh data yang kita punya. Jadi kita punya asumsi yang seperti ini. Oh, film ini kalau misalnya rame komen, orang akan tertarik nonton karena melihat dari contoh kayak produk e-commerce lah. Komen atau review itu sangat mempengaruhi. Nah, di movie seperti apa? Nah, ternyata setelah doing research kita dapat nih, kalau 35% 35% orang kayak merasa ragu untuk membeli atau melakukan interaksi terhadap produk itu jika reviewnya kurang. Nah, in total 92% itu pembeli terinfluence atau terpengaruh oleh review sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Oke, insight-nya apa? Jadi review ataupun komen itu memberikan direct effect decision. Oh, banyak yang suka, banyak yang beli, oh banyak yang komen jelek, udahlah nggak usah dinonton, kayak gitu. Langsung direct decision dari si orang lain. Terus review atau komen itu membangun trust atau kepercayaan tentang reputasi dari produk itu. Kenapa sekarang Netflix jadi besar? Karena banyak orang yang komen juga tentang seberapa bagus film-film Netflix, kayak gitu. Terus review komen itu berpotensial untuk meningkatkan customer engagement. Customer engagement itu apa? Gimana kita membuat customer untuk terus berada atau melakukan interaksi dengan produk kita.
Jadi setelah nonton film satu, terus nonton film lain lagi. Kayak gitu, itu consumer engagement. Habis selesai nonton yang satu, tetap berinteraksi di aplikasi kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ntar aja kali ya pertanyaannya. Sekalian di pas sesi Q&A. Ya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan general nanti kita akan jawab di sesi Q&A ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan yang kita jawab langsung di live chat itu, kalau misalkan ada yang spesifik mau ditanyain yang lagi Kak Emi jelasin. Tapi kalau yang sifatnya general kayak bisa dijawab nanti setelah presentasi ya Kak Emi ya, untuk answer-nya. Oke, Oke, silakan dilanjut. thank you. Nah, terus kita ngejelasin lagi nih, kita nyari lagi informasi tentang review dan comments itu ternyata bisa meningkatkan trust yang tadi kan. Nah, karena dia bisa memberikan clear ekspektasi tentang film yang akan mereka nonton itu seperti apa. Kayak, oh filmnya kayak lucu nih, bagus, adaptif, interaktif, kayak gitu. Kayak seru lah. Oke, ini kita bisa next aja langsung. Nah, terakhir kita masuk ke MVP atau lebih ke ini sih, user interface seperti apa. Nah, ini yang udah dilakukan oleh Amazon. Amazon itu di Amazon Prime mereka udah ada movie, terus udah ada rating, tag reviewnya seperti apa, kata-kata yang paling banyak dimention untuk film ini seperti apa, terus ada rating, ada juga komen. Nah, ini yang akan kita buat juga di Netflix sebagai jika teman-teman jadi PM di Netflix untuk case ini. Nah, apa sih yang harus ada setidaknya dia bisa review, bisa ngasih review, bisa ngasih rating, bisa nunjukin average rating dari semua rating yang sudah ada, terus top rating atau top reviewnya seperti apa. Nah, karena ini MVP, jadi teman-teman nggak usah put effort yang terlalu banyak di sini untuk ngedesainnya. Jadi yang tadi dari tim Prevoyu teman-teman bisa menggunakan Canva. Nah, aku kemarin kayak ngambil print screen aja, kayak untuk nunjukin print screen misal nih, ini dari Netflix. Kalau user teman-teman adalah tadi orang-orang produktif yang sibuk, yang nggak bisa scroll lama, nah teman-teman bisa langsung put nih di sini, di bawah play, langsung ada reviewnya seperti apa. Aku kayak mikirnya gitu, oh jadi dia bisa langsung baca review terbaiknya dulu. Setelah itu kalau mereka oke, bisa scroll di sini. Anggaplah di sini ada scrolling yang teman-teman user nanti itu bisa scroll lihat review dan ketika oh rame nih banyak yang komen reviewnya juga ratingnya juga bagus tinggi bisa langsung play. Jadi nggak banyak decision, nggak banyak nggak apa ya user flow-nya atau dari user teman-teman yang produktif itu nggak butuh waktu lama untuk dapat atau nge-view komen atau rating features teman-teman kayak gitu. Jadi aku langsung pasangnya di depan pas di bawah tombol play. Nah, itu tergantung dari teman-teman nih gimana ngedesainnya nanti. Dalam ngedesain itu teman-teman satu harus perhatikan user personanya itu seperti apa untuk membuat teman-teman mudah memutuskan dalam mendesain sebuah produk. Oke, thank you. Dari aku udah, nanti kita masuk Q&A aja ya sekalian. Oke, thank you so much Kak Emi. Thank you juga teman-teman tadi yang udah beberapa udah nanya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman nanti kalau misalnya untuk pertanyaan general akan kita jawab di akhir sesi. Mungkin nanti yang belum terjawab bisa tulis aja di Slido ya teman-teman. Nanti kita akan Q&A session menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido gitu. Kalau misalkan mau bertanya seputar pekerjaan PM juga boleh banget ya ke Kak Emi ya nanti di akhir sesi. Oke, kalau gitu Kak, sebelum masuk ke Q&A, aku mau ada update sedikit dulu pada teman-teman. Update-nya nggak panjang-panjang ya teman-teman. Aku cuma mau ngingetin aja ke teman-teman kalau misalkan
harga early bird untuk ke full stack product management program itu hanya berlaku di minggu ini. Jadi aku mau ngingetin sekali lagi, jangan sampai lupa untuk mendaftar karena saat ini juga sudah terisi 95% untuk slot early bird-nya. Jadi ini bisa kejar-kejaran nih kalau misalkan 100% duluan sebelum hari Minggu. 5% lagi. Iya, kalau misalkan udah nyampe 100% sebelum hari Minggu, mungkin kita juga bisa akan menutup slot early bird-nya ya teman-teman. Jadi aku saranin segera daftar sekarang aja. Linknya ada di pin message yang ada di live chat YouTube. Nanti kalian bisa daftar aja. Nanti selama daftar dan registrasi belum dipungut biaya apa-apa ya KMI ya. Gitu KMI juga dulu daftar dulu kan. Nanti kalau misalkan udah dapat offer letter untuk join ke full stack programnya, barulah masuk ke tahap payment. Jadi saranku nggak apa-apa, nggak ada salahnya langsung daftar aja untuk mengamankan slot early bird-nya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Q&A session. Aku mau buka dulu untuk yang ada di Slido nih teman-teman. Buat teman-teman yang udah bertanya di Slido atau yang belum juga boleh ya, langsung tulis aja pertanyaannya. Oke, bentar ya. Kita buka dulu Slido-nya. Dimanakah dia? Oke. Masih sedang loading. Ini dia. Ya. Kita boleh langsung masuk aja ya Kak Emi ya. Pertanyaan pertama dari Cantik. Oke, Cantik. Ya, kepencet. Nanti aku balikin lagi ya, Cantik. Ini dulu ya. Untuk buat MVP itu cuman khusus ke feature-nya aja ya, Kak. Nggak perlu dibuatin wireframing dengan Crazy 8 design. Oke. Biasanya untuk di awal-awal teman-teman boleh bikin Crazy Egg Design, boleh wireframe, terus lanjut ke hi-fi. Tapi karena ini MVP dan untuk wireframe dan Crazy Egg itu lebih ke internal. Nah ini MVP untuk ketika udah teman-teman udah melakukan nih Crazy Egg, udah masukkan wireframe dan sekarang untuk dilempar ke user, tapi kan nggak mungkin dalam bentuk wireframe yang kita lempar ke user. Yang kita lempar ke user tetap dalam bentuk hi-fi, yang tombolnya udah kayak ya mirip-mirip lah dengan yang asli, walaupun functionality-nya nggak banyak. Kayak gitu. Jadi tetap lakukan Crazy Egg, wireframe, tapi yang dilempar ke user tetap adalah yang hi-fi. Oke, thank you Kak Emi. Semoga terjawab ya Cantik pertanyaannya. Ini tadi yang sempat kepencet sama aku. Kak, untuk case tadi gimana kalau mau customer minta untuk dianggarin dananya juga? Apakah ada template khusus untuk itu? Ini customer user yang minta dianggarin dana atau seperti apa ya? Aku Ini agak maksudnya ambigu. untuk mungkin Cantik boleh boleh komen ya. Ini maksudnya case tadinya customernya ceritanya mau apa nih untuk maksudnya untuk subscription Netflix gitu tadi ya contohnya KMI atau gimana? Ah, misal nih kayak kita subscribe Netflix terus kayak ngasih free dulu kayak gitu ya? Bener Coba nggak? gimana tuh? Cantik mungkin boleh Aduh maaf dikonfirmasi ya. ya nanti. Ya, Nanti bisa boleh nanti. dikonfirmasi. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Bedanya reasoning sebuah feature dan objektif dari sebuah feature apa ya? Oh, bedanya reasoning sama objektif. Reasoning itu alasan kenapa sampai features ini penting. Oh, features ini penting karena user kita A, B, C, D, user kita kebanyakan memang tipe yang butuh feature seperti ini misalnya. Reasoning itu alasan sampai kenapa features ini harus diimplementasikan sekarang. Terus objektif adalah apa yang akan terjadi atau hasil akhirnya feature ini nanti seperti apa yang ingin dicapai. Jadi beda ya, satu alasan, satu apa yang ingin dicapai. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Anonymous. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, mencari jurnal untuk menemukan data yang relevan itu gimana ya? Selain Google Scholar apa ya? Oke, satu kita di sini sebagai PM bukan sebagai akademis. Jadi nggak harus dari Google Scholar juga. Bahkan
artikel internet berita pun itu bisa jadi data teman-teman. Jadi artikel berita atau data statis dari statistika ataupun data dari biasa kan banyak lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan data itu teman-teman bisa pakai. Jadi nggak harus dari Google Scholar ya atau nggak harus dari jurnal-jurnal yang udah terpublikasi internasional itu nggak harus kok. Bahkan jarang kita ambil data dari situ. Oke, thank you. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Berarti nggak nyari jurnal ya, tapi bener-bener data. Ya data dari customer kita ya Kak Emi ya, yang harus kita cari tahu Iya, ya berarti. Oke. yes. Sip, semoga terjawab ya Utomo. Ini ada pertanyaan yang dimaksud key insight itu apa ya? Oh ya, tadi aku lupa ini. Key insight itu apa kesimpulan yang bisa teman-teman dapat dari data-data tersebut. Udah riset nih, udah banyak grafik A, B, C, D. Oke, kalau semua digabungin jadi satu, kesimpulannya apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi key insight itu kesimpulan. Oke, semoga terjawab ya untuk arti dari key insight. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan MVP-nya bukan dalam bentuk features, lebih ke operasional misalnya di bagian marketing, apakah bisa dibuat dengan step seperti ini? Kalau misalnya teman-teman MVP-nya lebih ke operasional, artinya bedanya itu nggak ada desain kan, nggak ada desain. Itu teman-teman tapi step-step sebelumnya merupakan research, objektif itu tetap harus ada. Yang bedanya mungkin teman-teman nggak buat user interface di sini karena lebih ke operasional itu bisa-bisa aja untuk di tahap awal atau MVP juga bisa hanya dalam bentuk prototype itu bisa juga loh. Jadi nggak harus ngoding dulu, prototype dulu, lihat orang interaksinya benar nggak sih atau mereka dapat nggak sih maksud dari feature ini seperti apa itu bisa juga itu udah bisa disebut MVP. Oke, sip. Semoga terjawab ya. Kita boleh masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir yang ada di slide. Oh, ada lagi yang masuk dari Ajeng. Oke. Kak, sebagai PM, kita lebih ngurusin user flow ya. Kalau dari segi bisnisnya gimana? Yes, kita ngurusin bisnis, tapi kita akan ngobrol sama orang bisnis. Kita bukan decision making di situ, hanya kita dapat insight dari mereka. Kita akan lebih ke user flow karena produk itu temannya user. Kita harus bisa merepresentasikan user. Segala keputusan yang kita ambil sebagai PM harusnya based on user dulu, baru nanti dikaitkan ke bisnis. Jadi kayak gitu. Jadi bukan lebih ya ngurusin user flow dan bisnis, tapi decision making kita di user flow. Untuk bisnis kita harus tetap diskusi dengan tim bisnis. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya, Kak, cara memvalidasi MVP kita berhasil gimana? Biasanya MVP kita dikatakan berhasil jika rate-nya naik berapa persen? Ini dari Ajeng. Oke, thank you. Thank you, Ajeng. Jadi tergantung. Teman-teman kan MVP itu dirilisnya nggak langsung ke semua orang. Bisa aja ke 10 orang dulu, itu bisa aja. MVP itu nggak harus langsung ke 10 orang yang betul-betul teman perhatikan. Jadi di sini bukan lebih ke rate-nya naik berapa persen di MVP ya. MVP itu kita nggak terlalu melihat angka, tapi melihat kualitatif. Dan kualitatif ini susah untuk diukur dalam angka. Tapi nggak menutup kemungkinan sih tetap harus ada angka. Kalau misalnya mau 8%, setidaknya di atas 50% user teman-teman itu bisa naikin target teman-teman itu udah cukup sih. Dari 10 5 yang mengatakan ini oke. Nah, itu udah bisa langsung jalan juga sih sebenarnya. Oke, thank you Kak Emi. Semoga menjawab ya pertanyaannya Ajeng. Pertanyaan terakhir nih, wah yang ada di Slido. Teman-teman boleh ya kalau misalkan masih ada yang mau nanya, ditulis lagi di Slido. Kalau enggak nanti kita akan move ke live chat, kita akan lihat ada pertanyaan yang belum terjawab atau enggak. Ini dari Utomo, Kak mau nanya juga tentang pengalaman Kakak. What did you wish you knew in your early PM career now that you're an industry veteran? What is your biggest lesson? Oke, wah lebih ke experience ya. Pengalaman.
waktu awal banget jadi PM, aku bahkan nggak tahu PM itu apa, ngerjain apa. Jadi, sebagai orang yang baru banget di PM itu, yang harus perlu diketahui adalah sebenarnya workflow PM ini seperti apa sih? Tanggung jawabnya sebesar apa? Kayak gitu. Terus kalau sekarang, selama 4 tahun jadi PM, biggest lesson-nya itu, di awal-awal aku nggak ada framework, nggak belajar tentang pembuatan PRD yang benar seperti apa, user story seperti apa. Jadi kayak aku jalan yang tanpa apa ya, working tanpa pengetahuan. Jadi kayak, insect aku aja berdasarkan insect atau hasil belajar dari internet yang banyak banget tuh informasinya yang kita susah untuk memilah. Nah, ternyata setelah itu aku sadar, "Oh nggak bisa nih kayak gini." Biggest lesson-nya kita bukan hanya harus punya, experience, tapi kita juga harus punya knowledge. Nah, makanya aku kenapa memutuskan ikut Revoyu, karena aku sadar, aku belum melakukan best case practice PM sesuai sebagaimana seharusnya PM yang kerjakan, kayak gitu. Oke, thank you Kak Emi atas sharing pengalamannya. Semoga bisa mencerahkan ya Utomo. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Bedanya prototype, MVP, dan mockup gimana? Oke. Prototype itu kayak di Figma. Jadi ketika mirip-mirip, kita nggak ngoding, jadi hanya nunjukin user interface-nya, tapi user udah bisa klik. Ketika ini diklik, udah kebuka page baru, itu prototype. Tapi itu bukan di coding ya, jadi beneran hanya satu screen screen doang yang bisa diklik, bisa tergantung si prototipenya itu seperti apa. Intinya bisa ada interaksi lah antara user dengan screen tersebut, screen layar. Nah, kalau misalnya MVP itu bisa di udah jadi produknya, hanya mungkin functionality-nya gak banyak atau dari prototype yang kita coding. Jadi user itu udah bisa coba di device-nya masing-masing lah. Kalau mock up itu hanya masih gambar. Jadi sebenarnya urutannya mock up dulu, gambar dulu, terus baru jadi prototype baru jadi MVP. Kayak gitu. Oke, sip. Thank you Kak Emi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Kak ini berarti realnya adalah hasil dari Zen voting atau sebelum Zen voting ya? Ah, ini siapa ya? Boleh jelasin nggak send voting itu apa ya? Dari Samuhan. Coba deh. Send voting. Oke, mungkin nanti kita apa Kak Emi mau menjawab dulu atau kita mau ke pertanyaan yang selanjutnya dulu? Selanjutnya aja dulu deh. Aku baru Oke. dengar send voting. Oh, selanjutnya aja. Oh, selanjutnya aja. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Samuan. Kak, apa tantangan tersulit saat jadi PM? Dua, apa yang membuat kakak yakin masih melanjutkan karir sebagai PM? Tantangan tersulit itu di saya adalah komunikasi kan PM itu nggak bekerja 80% PM itu bekerja dengan orang. Terus yang paling sulit itu menyatukan semua pendapat. Kayak dari semua stakeholder. Yang satu mau A, B, C, D. Kayak gitu. Itu yang paling sulit sih, bahkan sampai sekarang. Terus apa yang membuat yakin melanjutkan karir sebagai PM? Karena PM itu punya power di produk tersebut. Dia yang menjadi decision making. So, terserah sih, terserah dari apa bukan terserah sih. Even stakeholder A, B, C, D bilang ini, PM tetap jadi decision making dan tapi bukan hanya jadi decision making yang kayak mementingkan ego, tapi tetap didasari dengan
justification tadi dengan data. Nah, aku kenapa yakin, aku selalu terharu sih, bukan selalu terharu, selalu bilang semua orang tuh bisa jadi PM, tapi nggak semua orang bisa jadi dev. Jadi menurutku dev itu spesial. Hanya aku memilih PM karena di situ ada ownership. Kayak kita yang memegang kendali atas produk tersebut. Kayak gitu. Aku suka aja di bagian situ. Mantap, Kak Emi. Jadi pemegang kendali tuh guys. Kak Emi kalau misalkan jadi PM ya. Oke, mungkin ini tadi pertanyaannya yang dari Slido. Udah mungkin kita mau move dulu ya ke Oke, oh ini dari Indra tadi yang bertanya mengenai Zen voting. Mm-mm. Kayaknya Zen voting ini waktu yang dijelasin Kak Fajar saat Crazy Eight gitu. Oh, Oke. white. Oke, mungkin ini Sorry. kita sambil ke pertanyaan dari dulu juga nih. Oke. Ini tadi dari pas lagi ini ya, milih konsep Crazy Eight yang dipropos seluruh tim Hmm? katanya. Ini yang mana nih dari? Yang konsep Crazy Eight yang dipropos seluruh tim milih ini Ini dari ngasih pertanyaan. tahu atau nanya? Milih konsep Crazy Eight yang dipropos seluruh tim. Oh, ini kayaknya ya, Oh, ini yang bukan. send voting ya. Iya, iya. Ini bukan nanya Kak katanya dari. Oh, pas milih konsep Crazy Eight yang dipropos seluruh tim itu yang Zen voting tadi ya maksudnya. Oh, oke Gitu. oke oke. Tadi pertanyaannya apa ya, maaf? Bantu jelasin Zen voting ya benar benar benar. Iya Tadi iya. pertanyaan berarti realnya hasil dari Zen voting atau sebelum Zen voting? Jadi milih milih mana Milih Crazy Eight yang terbaik. sebelum untuk membuat MVP itu, jadi setelah ada Crazy Egg kita langsung pilih nih yang mana yang paling baik. Jadi sebelum ya, setelah ya berarti ya. Oke. Semoga terjawab ya, teman-teman. Nih ada yang bantu jawab juga. Seingat saya Zen voting itu ngevote ide dari tim yang udah dipropose Crazy Eight. Oh ya, thank you Oke. Burung Puyuh. Thank you ya yang udah bantu jawab. Mungkin ada lagi teman-teman Kak Emi tadi yang di live chat ada yang belum dijawab nggak nih Kak Emi pertanyaannya yang Ah, dari YouTube? Mungkin Kak Emi tadi ada lihat tapi belum sempat terjawab. ada kayaknya ini dari Nur Hasana. Untuk data yang dipakai, apakah ada syarat dari situs tertentu? Oh, tadi udah sih, nggak ada ya. Bahkan menurutku dari eh, situs dari berita itu penting. Bukanlah penting, bahkan lebih baik daripada jurnal-jurnal karena jurnal itu terlalu ilmiah yang bahkan nggak merepresentasikan apa yang terjadi di real life seperti dengan news. Gitu. Jadi nggak ada ya, at least kalian punya sumber yang terpercaya. Berita kan terpercaya. Oke. Oke. Ini yang dari Ajeng udah dijawab ya tadi, yang meningkatkan Udah, user engagement. udah. Oke, ada lagi kah yang belum terjawab nih teman-teman atau masih ada pertanyaan kah? Ini dari oke, udah paham semua, udah paham. Mantap. Oke, sepertinya oh ada nih. Ada satu lagi nih baru masuk dari Indra. Kak, kalau interview langsung adakah minimal usernya? Misal cuma 3 itu bisa untuk dijadiin data. Kalau 3 kayaknya terlalu sedikit ya. Biasanya itu 5 sampai 10. Karena nggak bisa banyak-banyak juga, karena interview itu makan waktu yang cukup banyak. Jadi di range 5 sampai 10 oke, hanya kalau 3 itu kurang. Oke, sip. Thank you. Semoga terjawab pertanyaannya Indra dan juga teman-teman semua yang udah pada nulis pertanyaan baik di Slido maupun di live chat. Semoga semua pertanyaan dan juga jawabannya bisa memberikan insight juga ya buat teman-teman semua dan juga lebih paham nih mengenai case study yang kemarin udah kalian kerjain atau yang udah kita berikan gitu. Dan buat teman-teman yang udah dapat kunci jawabannya bisa nih sambil dilihat-lihat lagi kalau mau belajar-belajar lagi ya. Oke, kalau gitu Kak Emi, sebelum aku masuk ke Menti Quiz ya, mungkin Kak Emi mau ada kisi-kisi. Sebenarnya kita besok kan bakalan ketemu Kak Emi lagi nih. Nah, besok tuh kita mau ngobrolin apa sih Kak Emi? Besok ya, besok aku akan lebih sharing sih pengalaman aku sampai kenapa akhirnya memutuskan
untuk join FSPM dan keraguan-keraguan sebelum membayar. Kan kayak udah daftar nih, udah lulus, aduh bayar nggak ya, kayak gitu. Jadi kenapa sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke deh bayar deh, lanjut FSPM. Oke, jadi gitu ya teman-teman, walaupun kalian udah daftar, udah ngejalanin tes, kalian bisa sambil mikir-mikir tuh. Jadi nggak apa-apa tuh biar menghemat waktu, tes aja sambil mikir-mikir kayak KMI ya. Nanti pas sudah dapat offer letter baru deh habis itu kayak lanjut nggak gitu. Jadi nggak ada salahnya ya, bisa dicoba didaftarin aja. Apalagi sekarang harga early bird cuma berlaku minggu ini. Jangan sampai nyesel ya teman-teman. Ntar tahu-tahu hari Senin udah ada yang nanya nih sama aku. Kak masih bisa nggak early bird? Jadi jangan sampai keluar pertanyaan itu ya teman-teman ke aku. Jadi jangan sampai nyesel, langsung daftar aja ke link yang ada di pin message live chat YouTube. Oke kalau gitu thank you so much Kak Emi. Kita ketemu lagi besok ya Kak ya. Oke, see Thank you, you. makasih teman-teman, makasih Kak Dea. Sama-sama. Oke guys, sekarang kita mau kuis. Aku udah janji mau ngasih kuis berhadiah. Mungkin dari Kak Dezu. Boleh di-share ya link untuk menti kuisnya. Teman-teman siapkan koneksinya. Karena menti kuis ini selain akan mempertimbangkan ketelitian kalian, koneksi kalian juga sangat berpengaruh ya. Oke, aku sambil share screen dulu menti kuisnya. Yuk, kita ke menti. Wih, udah mulai pada join nih. Dikasih bom sama Dezu ya link mentinya. Faisal Fikri, kalau kelewat beberapa sesi kemarin, bisa kamu boleh ikutan lagi ya tanggal 6. Teman-teman semua kalau misalkan udah selesai batch yang ini, mini course-nya, kalian mau ikutan lagi batch berikutnya boleh kok. Karena biasanya tiap batch itu kita akan beda-beda topiknya. Nanti yang batch depan juga bakalan topiknya beda lagi sama yang batch kemarin, pembicaranya juga beda. Jadi boleh banget kalau mau ikut lagi karena akan membahas materi yang berbeda nih dari salah satu task dari product management. Oke, buat teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditungguin? Nanti buat pemenang 3 besar akan mendapatkan merchandise spesial dari RevoU. Jadi nanti teman-teman setelah selesai ikutan mentinya, nanti akan ada tulisannya nih, you are the winner, atau enggak you finish second, atau you finish third. Jadi 3 besar inilah yang akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan sampai lupa di screenshot karena screenshot tersebut akan menjadi tiket kalian untuk mengklaim hadiahnya ke aku ya. Jadi kalau misalkan nggak ada screenshot tulisan winnernya, kalian mohon maaf tidak bisa mengklaim hadiahnya. Dan kalau bisa pakai nama asli ya guys, supaya nanti aku lebih mudah untuk memvalidasi kalian di Discord-nya. Nanti bisa di screenshot, terus kirim ke personal chat Discord aku, Dea from RevoU. Ada lagi nggak nih yang mau ditungguin? Kalau misalkan ada yang mau ditungguin, bilang ya. Kalau misalkan, Kak, aku masih loading, Kak, tunggu bentar, gitu. Oke. Mana nih? Udah ya? Udah boleh aku mulai belum? Aku tungguin sampai 1 menit lagi deh, sampai jam 8.10 pas. Jeng, 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 jeng. Selamat bergabung yang akhirnya sudah berhasil. Ini nggak apa-apa emang menti kuis itu agak berat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan emang lagi loading ditunggu aja. Nggak apa-apa. Bentar Kak, oke Samsul Abadi. Kita tungguin Samsul dulu ya guys. Jeng 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 jeng. Jangan lupa pakai nama asli ya. Jadi menti quiz ini akan merangkum pelajaran-pelajaran dari minggu kemarin juga. Jadi pastikan kalian merecall dengan baik ya materi-materi selama seminggu kemarin. Udah 8.10 nih. Aku mau mulai aja ya. Sorry banget teman-teman yang belum sempat masuk ke mentinya.
Besok mudah-mudahan kita ada menti lagi. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan yang ini terlambat, bisa coba lagi besok. Kita mulai aja ya untuk pertanyaan pertama, teman-teman. Let's go. Ceng, 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 ceng. Lebih cepat, poinnya lebih gede ya. Tapi harus benar juga jawabannya. Suatu perusahaan memerlukan titik-titik untuk menguji berbagai asumsi di awal pengembangan suatu produk. Memerlukan apa ya? Barusan aja dibahas ya. Ya, benar sekali, MVP. Kok nggak ada yang jawab TKP, guys? Kayak lagi ada apa ya, TKP? Kayak lagi ada tindakan apa gitu. Kita lihat 3 besar sementara. Ada Randy, Elena, dan juga Giti. Ayo teman-teman, masih banyak kesempatan untuk membalap. Kita masuk pertanyaan kedua. Ceng, ceng, ceng. Kepanjangan MVP adalah, nah apa nih teman-teman? MVP. Apa ya? Minimum viable performance, minimum variation product. Yeay, banyak yang benar. 24 orang menjawab dengan benar, tapi kita lihat siapakah yang tercepat. Apakah Randi masih memimpin? Wah, masih memimpin. Wah, Utomo naik ke atas dan juga ada Ute. Ute sama Utomo sama nggak nih orangnya nih? Beda kali ya? Atau Utomo pakai 2 device tapi yang satu nggak sempat keklik. Ya gitulah. Jadi namanya nggak lengkap gitu guys maksudnya. Oke, ketiga, wireframe juga dikenal sebagai, masih pada ingat nggak nih sesinya Kak Fajar? Hi-fi design, low-fi design, big design, mockup. Yang mana ya wireframe? Apakah masih ingat? Yeay, banyak yang bener. Ih, keren banget kalian masih pada inget ya pelajarannya dari minggu lalu. Keren-keren. Kita lihat ya pemenang sementara. Siapakah? Wah, Randy kenapa terjun payung? Utomo naik ke atas. Giti kembali lagi ya ke dalam 3 besar dan sekarang lagi ada yang baru menyusul nih Irawan Setia. Ayo guys, masih ada waktu, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Siap pertanyaan keempat. Berikut merupakan tipe MVP yang relatif paling sederhana. Adalah relatif paling sederhana nih kata kuncinya. Masih ingat nggak nih teman-teman? Jangan sampai terjebak ya dengan kata-kata di jawaban ini. Ya, benar. Untung masih banyak nih yang jawab benar ya. 22 orang jawab benar. Yang 10 tadi yang aku bilang jangan sampai terjebak dengan kata-kata di jawabannya. Ada tulisan single ya. Jadi single itu paling sederhana emang gitu ya guys ya. Yang single mohon maaf jangan tersinggung ya dengan kata-kata ini. Oke, wah Giti naik ke atas. Randi udah langsung kembali lagi nih, bangkit kembali nih Randi. Dan juga ada pendatang baru di 3 besar yaitu Jarvin. Oke, babak penentu. Siapkan koneksi, siapkan jari-jari kalian untuk mengklik jawaban yang benar. Pertanyaan kelima. Berikut yang merupakan hi-fi design adalah mockup, wireframe, lo-fi, Figma. Kita lihat ya. Aku yang deg-degan nih. Wih, 12 versus 15. Wah, mockup. Yang benar. Oke, kita lihat ya teman-teman. Siapakah pemenangnya? Yeay, congrats Randy, Giti, dan juga Fikri. Jangan lupa nanti langsung kirim
screenshotnya dikirimkan ke personal chat aku di Discord. Teman-teman yang lain yang belum menang gak apa-apa ya. Kita bisa coba lagi besok ya. Mudah-mudahan besok ada menti quiz lagi nih. Tapi aku nggak janji ya. Mudah-mudahan aja ada. Oke, kalau gitu congrats buat teman-teman yang udah menang di 3 besar. Nggak apa-apa buat teman-teman yang belum menang. Nanti merchandise-nya bakalan aku kirimin kalau misalkan kalian udah ngasih screenshot-annya ke aku ya. Jadi jangan lupa di screenshot buat para pemenang 3 besar tadi. Dan last but not least, jangan lupa isi absen seperti biasa karena kehadiran kalian akan mempengaruhi pemberian sertifikat. Seperti biasa aku akan mengirimkan absennya di channel lectures W2 ya karena ini minggu kedua. Besok kita bakalan ada alumni sharing session yang tadi udah sempat dikasih kisi-kisinya ya sama Kak Emi mengenai apa sih yang bakalan Kak Emi sharing besok ya. Jadi buat teman-teman yang udah mau daftar, udah tertarik daftar ke full stack, tapi mau dengar apa kata alumni dulu, atau mau tanya-tanya langsung pengalaman Kak Emi waktu di full stack, kalau ada kegalauan-kegalauan ya, misalnya Kak bisa ngikutin kelasnya nggak, Kak capek nggak, Kak ini nggak gitu ya, boleh ditanyain aja besok ke Kak Emi di alumni sharing session. Dan thank you so much buat teman-teman semua yang udah join sesi malam ini. Sampai ketemu besok ya. Bye-bye.